Hai guys, welcome back. Di video hari ini, sesuai judulnya dan sesuai yang sudah aku janjiin sejak lama, hari ini aku bakal mereview obat-obat jerawat yang sudah pernah aku pakai. Jadi ini adalah part satunya, kita review obat jerawat. Di sini gue punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 barang yang bakal gue bahas. Sebenarnya masih banyak lagi obat-obat jerawat yang pengen gue coba di luar sana. Tapi nanti selanjutnya kita akan masukin ke part 2 aja supaya video ini nggak terlalu panjang. Dan proses researchnya pun ini udah cukup panjang. Gua sudah mencoba si obat-obat jerawat ini itu selama 3-4 bulan belakangan ini. Jadi benar-benar udah detail banget, udah sampai tahu jeleknya apa, bagusnya apa. Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai dari obat jerawat yang paling gue nggak suka dulu kali ya, baru nanti kita ke yang mulai ke bagus gitu. Oke, langsung aja ke yang pertama. Oke, yang pertama gue bahas yang menempati di urutan terbawah ini, gue punya dari Safi White Expert Oil Control and Acne Anti-Acne Cream. Kayak gini bentukannya. Kalau nggak salah range harganya itu sekitar kayak 30 ribuan gitu. Gue dapat ini tuh di Indomaret. Awalnya gue expect banyak dengan si obat jerawat ini karena dia itu mengandung zinc gitu ya. Nah, zinc itu salah satu kandungan yang bisa juga untuk mengobati jerawat, membantu mengobati jerawat. Dan gue pernah pakai kandungan zinc ini untuk ngobatin jerawat tuh pakai The Ordinary kalau nggak salah. Tapi setelah gue pakai si Oxy ini, dia nih bener-bener kayak ngebantu sih, jerawat tuh ngebantu. Tapi pemakaiannya ini agak lama gitu, kayak sekitar 4-5 hari itu dia baru mereda gitu ya jerawatnya. Dan pokoknya ini prosesnya tuh pelan banget gitu. Sebenarnya untuk teksturnya si Safi ini bener-bener enak banget karena menurut gue dia nih teksturnya mirip kayak moisturizer. Iya, pokoknya teksturnya mirip kayak moisturizer gitu. Nih kayak gini. Jadi begitu kalian ratain tuh dia bener-bener kayak lembab gitu. Dan gue ngerasa kayak ada cekit-cekitnya sedikit sih kalau misalnya kalian pakai di jerawat yang aktif gitu ya. Dan dia ini obat jerawat yang nggak bikin kulit kalian kering gitu. Nah, menurut gue nih nilai plus dari si Safi ini, dia cuma nggak bikin kering itu doang. Selain itu proses penyembuhan jerawatnya tuh agak lama gitu ya. Tapi memang untuk bekas jerawat sih sama aja ya. Dia bakal meninggalkan bekas jerawat juga yang perlu kalian beresin nantinya. Ya pokoknya kelebihannya cuma dia agak lembab dan nggak bikin kering itu doang. Lanjut, produk yang kedua, menempati urutan kelima, gue punya dari RH21 Acne Care Lab Acne Spot Gel. Ya panjang juga namanya ya. Acne Spot Gel dari si RH ini, menurut gue kurang lebih dia tuh sama kayak si Safi yang tadi. Tapi menurut gue ini paling sakit diantara yang lainnya. Terutama kalau misalnya kalian punya jerawat yang udah mau mateng, yang udah ada matanya, atau misalnya kalian baru jerawat itu baru pecah terus kalian kasihin ini, itu benar-benar sakit banget. Dan menurut gue dia juga proses penyembuhannya tuh agak lama, meskipun nggak selama si Safi tadi. Tapi dia nih misalnya si Safi tadi kan 4-5 hari, si RH ini dia kayak sekitar 3-4 hari itu baru bisa meredakan si jerawatnya secara sempurna. Tapi juga ada bekas-bekas yang harus kalian beresin lagi setelah jerawat itu reda. Untuk secara tekstur, karena dia bilang Acne Spot Gel, ya kalian udah tahu lah pasti teksturnya itu gel-gel gitu ya. Nih, kayak kelihatan nggak sih? Gue taruh di sebelah sini. Ini kayak gel-gel gitu, dan begitu kalian ratain sebenarnya enak banget. Udah gitu, dia nggak terlalu bikin kering sampai yang kayak kulit yang ngelupas gitu ya. Sekali lagi buat kalian yang mau cari obat jerawat yang nggak bikin kulit kalian kering, tapi prosesnya itu agak lama, bisa juga pilih si RH21 ini, Acne Spot Gelnya. Tapi gue agak kecewa sih karena harganya ini kalau nggak salah cukup pricey ya dibandingkan si Safi tadi. Oke, lanjut di urutan ketiga, yang tengah-tengah nih, ini udah mulai works nih gue. Jadi ini gue punya dari produk lokal ya. Jadi dia ini sejenis jamu-jamuan gitu. Ini namanya minyak oles khusus jerawat, perusahaan jamu paten Indonesia nih. Kayak gini bentukannya ya. Sebenarnya gue nggak tahu ini di e-commerce sudah ada apa belum. Kalau misalnya udah ada, seperti biasa bakal gue link barangnya di description box. Jadi kalian tinggal buka dan tinggal klik aja kalau misalnya tertarik untuk beli. Gue nggak tahu ini mama gue dapet dari mana. Sebenarnya ini agak works gitu ya. Jadi dia nih sejenis, pokoknya kayak
Kalian bisa lihat dia kayak coklat-coklat gitu. Gue nggak mau pegang karena dia nih memang ngestain gitu. Kenapa gue tempatkan di urutan ketiga? Sebenarnya dia nih works dan beresin jerawatnya cukup cepet, kayak sampai 2 sampai 3 harian gitu benar-benar udah kering banget jerawatnya dan tinggal kalian beresin bekasnya doang. Tapi yang jeleknya dari dia ini ngestain seperti yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalnya kalian pakai spray yang berwarna pun, spray kalian tuh bakal jadi luntur gitu pas dicucinya. Jadi pokoknya jelek gitulah. Apalagi kalian pakai spray yang warnanya polos itu, kayak misalnya warna putih, warna abu-abu. Kalau warna hitam sih gue nggak tahu ya bisa ngestain apa enggak. Tapi gue takutin malah jadi luntur. Dan gue nggak tahu dia punya kandungan apa di dalamnya yang bikin si spray kita itu bakal jadi kotor gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen cobain ini, karena memang harganya kalau nggak salah ini yang paling murah di antara yang lainnya, kalian kayak lapisin handuk dulu kali ya di sarung bantal kalian, jadi kenanya tuh di handuk gitu. Jadi sarung bantal kalian tuh nggak apa-apa gitu. Selain itu sih dia oke-oke aja. Dan yang perlu gue mention juga, dia ini juga mengandung kandungan alkohol sebesar 70%. Jadi buat kalian yang punya kulit kering dan sensitif, agak hati-hati aja sih pakai ini, takutnya malah jadi iritasi gitu. Dan memang dia efeknya di gue akan jadi kering dan agak ngelupas gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, sekali lagi moisturizernya harus tebal. Dan ya pokoknya diakalin aja deh supaya nggak jadi kering yang ngelupas-ngelupas gitu. Oke, sekarang yang di posisi ketiga nih, gue punya dari Derma Angel Acne Care Intensive Gel yang seperti ini bentukannya. Kalau nggak salah dia ini baru launching sebulan 2 bulan belakangan ini, nggak lama gitu. Dan gue juga baru pakai dia ya sekitar seminggu 2 mingguan gitu ya, meskipun nggak rutin. Karena lagi sangat bersyukur sekali sekarang jerawatnya ini lagi agak terkontrol gitu ya. Jadi sekarang tinggal beresin bekas-bekasnya aja. Jadi ya semoga nggak jerawatan lagi lah ya. Oke, si Derma Angel ini dia nih punya applicator yang menurut gua agak lucu gitu. Karena dia bentuknya agak seperti ini. Ya sebenarnya kalian tinggal langsung kayak totolin dari sini aja. Tapi menurut gua lebih higienis pakai tangan. Apalagi kalian nggak tahu apa yang kalian tempel-tempel di sini, siapa tahu bisa memperparah jerawat kalian, nanti malah jadi inflamasi yang berkelanjutan lah, atau ya pokoknya banyak lah ya. Dan dia ini teksturnya gel gitu, agak putih kekuningan. Dan yang gue suka begitu di apply ini, dia itu kayak memberi efek dingin-dingin yang enak gitu. Dan di apply di jerawat yang ada matanya atau misalnya baru pecah itu, dia itu nggak perih. Selain itu dia juga cukup cepat juga buat ngatasin permasalahan jerawat, kayak 2 hari gitu harusnya sih udah beres. Jadi kalian tinggal beresin bekasnya doang. Udah gitu yang paling penting, dia juga nggak ngasih efek kulit kita tuh jadi kering yang ngelupas-ngelupas gitu. Jadi kalian nggak perlu takut buat pakainya. Oke, menuju yang ke nomor 2. Di sini gue punya Feral Acne Gel. Ya, di sini gue udah habis 3 sebenarnya. Yang satu lagi udah gue gunting-gunting, jadi gue udah buang gitu ya. Ini gue dapet di Indomaret, kalau nggak salah harganya itu sekitar 20 ribuan. Ya, 20 ribuan something kalau nggak salah ya. Gue suka banget sama ini karena dia ini mirip banget sama yang sering gue bahas, yaitu Oxyten, yang sebentar lagi gue bahas di yang pertama. Tapi dibanding Oxyten, menurut gue si Feral ini lebih ngeringin karena dia juga mengandung etanol ya di kandungan keduanya. Udah gitu dia kandungan aktif lainnya yang membantu jerawat itu ada salicylic acid, terus ada licorice root extract. Ya pokoknya sebenarnya banyak sih, tapi namanya susah-susah jadi gak gue baca. Nah, kenapa gue suka banget sama si Feral ini? Pertama, harganya 20 ribuan. Jadi kalian dapetinnya tuh gampang banget. Menurut gue anak SMA pun dikasih duit jajan yang punya masalah jerawat bisa banget beli dan cobain si Feral ini dengan harga 20 ribuan. Udah gitu teksturnya gel gitu, dan begitu kalian apply sebenarnya dia pun ada rasa perih-perih, tapi nggak seberapa, menurut gue pribadi nggak seberapa. Jadi masih bisa ditahan gitu. Dan efeknya setelah kalian apply ke jerawat aktif 1-2 hari kemudian itu harusnya dia udah mulai reda gitu. Jadi kalian tinggal beresin bekasnya aja. Tapi dia ini cukup bikin kering gitu. Kenapa? Karena tadi ada kandungan etanolnya itu ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, ya pakai moisturizer agak tebal aja. Udah gitu kurangnya dia kalau misalnya kalian pakainya bececeran gitu, dia cepet kering gitu di bagian samping-samping sininya. Makanya agak-agak bekerak gitu ya di sini.
Tapi karena harganya murah, jadi gue maklumi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian cuma punya budget sedikit untuk beli obat jerawat, mendingan kalian ke Indomaret sekarang, karena gue sangat merekomendasikan ini dibandingkan produk-produk lainnya. Oke. Lanjut ke yang pertama, yang tadi gue udah mention juga, gue bakal bahas Oxyten. Ya, Oxyten ini sebenarnya agak kontroversial karena produk jerawatnya udah sangat terkenal, banyak banget yang udah cobain, banyak banget yang cocok, tapi banyak juga yang nggak cocok gitu ya. Kebetulan di kulit gue cocok banget, terutama yang si Oxyten ini. Seperti yang gue bilang di Best 2020 Product, gue udah habis 3 tube kayak gini di tahun 2020 kemarin. Dan memang ini obat jerawat terbaik sepanjang masa yang pernah gue coba. Karena dipakein sedikit aja, 1-2 hari pun udah kering banget jerawatnya, jadi tinggal beresin bekasnya doang. Tapi buat kalian yang punya kulit cenderung ke sensitif, atau misalnya belum pernah cobain produk obat jerawat yang keras, atau takut untuk cobain langsung ke Oxyten, Oxy ini punya 3 versi gitu. Kalau nggak salah ada Oxy 5 sama yang lebih kecilnya satu lagi Oxy 1 apa gitu. Kalian bisa cobain itu dulu. Kalau misalnya efeknya memang kurang nendang, kalian bisa langsung upgrade ke Oxyten ini. Dan sebelum menutup video ini, gue ingin berbagi tips gimana caranya gue pribadi untuk mengatasi masalah jerawat yang ada di muka gue. Yang pertama itu, atur pola makan, itu udah pasti. Jadi yang memicu jerawat gue muncul itu produk kayak ada mengandung keju, ada mengandung susu, itu udah pasti memunculkan jerawat besoknya. Udah gitu, biar bekasnya itu nggak terlalu lama, kalian kalau bisa jangan memencet jerawat kalian. Meskipun dia udah ada matanya, kalian jangan pencet. Nah, cara mengatasinya, kalian itu kayak ambil jarum, entah paku payung atau jarum jahit. Biasa sih gue pakai antara dua itu. Jadi kalian ambil jarum itu, kalau nggak kalian bakar bentar, terus kalian lap, kalian juga bisa semprot hand sanitizer, terutama yang mengandung alkohol yang tinggi gitu ya. Udah gitu kalian lap juga. Karena untuk mensterilkan si jarum itu sebelum kalian tusuk ke jerawat kalian, jadi kalian pokoknya tusuk aja jerawat kalian di yang udah ada matanya itu. Tapi kalian jangan apa-apain setelah kalian tusuk. Langsung dikasih obat jerawat yang sudah tadi gue bahas. Nah, dengan kalian tusuk itu, si obat jerawat yang tadi kandungannya dengan mudahnya dia menyerap ke dalam jerawat kalian. Jadi beresinnya tuh agak cepet gitu. Dan biasanya besoknya kalian udah melihat hasil perbedaan pada jerawat kalian gitu ya. Nah, itu dia tipsnya. Jadi kalian terapin aja. Kalian cobain dulu tipsnya. Kalau misalnya efeknya seperti apa, kalian bisa komen di bawah. Dan demikianlah video review obat jerawat di part 1 sudah selesai. Gimana menurut kalian? Udah ada produk yang sudah kalian cobain atau belum? Kalau sudah, seperti biasa, boleh banget komen di bawah. Gue pengen tahu tanggapan kalian itu seperti apa. Bisa juga komen di bawah produk obat jerawat apalagi yang harus gue coba selanjutnya. Dan semoga videonya bisa meracuni kalian dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.